Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Oktarisa dengan NIM 250304059. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ibadah dan muamalah. Pada video kali ini, saya akan menguraikan tentang prinsip-prinsip muamalah duniawiyah dalam menata kehidupan sosial, sekaligus menjelaskan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Muamalah duniawiyah adalah segala bentuk hubungan atau interaksi antar manusia yang berkaitan dengan urusan kehidupan di dunia seperti jual beli, bekerja sama, tolong-menolong, hingga kegiatan ekonomi dan sosial lainnya. Dalam Islam, muamalah tidak hanya mengatur bagaimana kita mencari keuntungan, tetapi juga mengajarkan agar setiap aktivitas dilakukan dengan cara yang halal, adil, dan tidak merugikan orang lain. Ada beberapa prinsip utama dalam muamalah duniawiyah. Yang pertama adalah kejujuran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berkata dan bertindak jujur. Misalnya ketika berjualan, kita tidak boleh melebih-lebihkan kualitas barang atau menutupi kekurangannya. Sebagai mahasiswa, kejujuran juga bisa diterapkan dengan tidak mencontek saat ujian dan tidak melakukan plagiarisme dalam mengerjakan tugas. Dengan bersikap jujur, orang lain akan lebih percaya kepada kita. Prinsip yang kedua adalah amanah atau dapat dipercaya. Amanah berarti kita bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajiban kita. Contohnya, jika diberi tugas kelompok, kita harus menyelesaikan bagian yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Nah, dalam dunia kerja, amanah juga berarti menggunakan waktu dan fasilitas dengan baik serta tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Prinsip berikutnya adalah keadilan. Islam mengajarkan agar setiap orang diperlakukan secara adil tanpa membeda-bedakan. Nah, dalam kehidupan sosial, kita tidak boleh mengambil hak orang lain, melakukan kecurangan, atau memanfaatkan kelemahan orang lain demi keuntungan pribadi. Dengan bersikap adil, hubungan antar sesama akan menjadi lebih harmonis. Selanjutnya adalah prinsip tolong-menolong dalam kebaikan. Manusia adalah makhluk sosial yang paling saling membutuhkan. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk membantu orang lain selama tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Misalnya, membantu teman yang kesulitan memahami materi kuliah, ikut kegiatan sosial, atau memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sikap seperti ini tuh dapat mempererat persaudaraan dan menciptakan lingkungan yang lebih peduli. Prinsip lainnya adalah menghindari hal-hal yang dilarang dalam muamalah seperti riba, penipuan, perjudian, suap, dan segala bentuk transaksi yang merugikan salah satu pihak. Islam mengajarkan bahwa keuntungan yang diperoleh harus berasal dari usaha yang halal dan dilakukan dengan cara yang benar. Dengan begitu, rezeki yang kita peroleh itu akan lebih berkah. Lalu bagaimana cara menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sosial? Nah, sebagai mahasiswa, saya bisa memulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya, bersikap jujur dalam mengerjakan tugas, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, menghargai pendapat teman, menjaga amanah ketika dipercaya menjadi pengurus organisasi, dan tidak mengambil hak orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita juga bisa menerapkannya dengan menghormati tetangga, ikut bergotong royong, membantu orang yang sedang mengalami kesusahan, serta menjaga etika saat menggunakan media sosial. Saat berinteraksi di media sosial, kita harus menyampaikan informasi yang benar, tidak menyebarkan hoaks, dan tetap menjaga sopan santun dalam berkomentar. Jika prinsip-prinsip muamalah duniawi tadi diterapkan dengan baik, maka akan tercipta kehidupan sosial yang penuh dengan kepercayaan, saling menghargai, dan saling membantu. Hubungan antar individu akan menjadi lebih harmonis, konflik dapat diminimalkan, dan masyarakat dapat hidup dengan damai.
Selain itu, penerapan prinsip-prinsip ini juga menjadi salah satu bentuk ibadah karena dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa muamalah duniawiyah bukan hanya mengatur aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi pedoman dalam membangun hubungan sosial yang baik. Dengan menerapkan nilai kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, dan tolong-menolong, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik serta memperoleh keberkahan dalam kehidupan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.